Sudah. Coba saya. Ah, oh, Ya. oke, oke. Ya. Oh, nanti gitu caranya. Kalau langsung di select tuh filenya dulu. Oke, oke, oke. Oke, Oke. suaranya udah jelas ya? Ya, sudah. Ya, oke, oke. Ini bahasa Indonesia ya? Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya teman-teman. Pertama, saya terima kasih ke Profesor Kahlil yang udah mengundang. Saya sebenarnya senang banget diundang. Pertama, kita itu udah berteman lama dengan Profesor Kahlil. Terus kemudian beliau bilang kita ada kelas computer vision yang mana mungkin sebelum dimulai ya saya cerita sedikit background kita saya sama Profesor Kahlil itu kita punya profesor pembimbing yang sama. Jadi latar belakang riset, latar belakang cara kita kerja itu relatively sama gitu. Jadi cuma beliau lebih senior aja gitu dari saya. Jadi setelah ini kelas ini master atau apa ya? Profesor Kahlil ya? Studinya? Mana? Studinya ini master atau undergrad ya? Master, master. Oke, Master. Mas. Good. Ya. Oke, good, good. Jadi, oke, tuh, teman-teman, saya panggil teman-teman aja biar lebih akrab ya. Saya langsung aja. Ini yang akan kita bahas sebenarnya topiknya kan Seek Our Way to Net Zero with Computer Vision. Yang mana ini adalah eh, project riset yang sedang saya lakukan di Taiwan gitu. Jadi nanti di sini akan saya cerita mulai dari idenya gimana, latar belakang, terus apa yang sudah kita kerjakan dan beberapa plan ke depan yang mana pada dasarnya ini sangat berkaitan erat dengan topik computer vision yang teman-teman sedang pelajari gitu. Oke, ini langsung kita mulai. Sebelum kita mulai, oke. Oke, ini perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Ishak Faredi. Sekarang serving sebagai asisten profesor di Departemen Electrical Engineering di Yonsei University di Taiwan. Eh, karena saat ini nggak punya latar belakang, jadi sedikit cerita aja. Saya itu mungkin kayak udah Profesor Kahlil jelaskan sebelumnya, saya asli orang Aceh, jadi saya bisa bahasa Aceh. Keluarga keluarga utama masih di Aceh, tapi saya udah lama tinggal di Jakarta. Jadi semenjak saya lulus sampai rumah di Jakarta gitu. Tapi keluarga utama orang tua masih di Aceh. Bahkan di Banda Aceh. Berapa bulan lalu sempat saya pulang ke Banda Aceh. Lebaran. Setelah 7 tahun nggak pernah pulang, kemarin saya pulang ke Banda Aceh. Berarti Banda Aceh cukup bagus secara fasilitas semuanya. Ya, oke. Jadi saya di tahun 2019 berangkat ke Taiwan sampai kemudian lulus dan kayak di tadi join postdoc, kemudian sampai jadi asisten profesor. Oke, jadi apa yang mau kita bahas hari ini? Pertama, kita sebelum kita lanjut ke lebih detail tentang computer vision, kita bahas dulu apa hot issue. Jadi yang dibahas di riset ini adalah kenapa net zero itu penting gitu. Apa yang harus dibahas? Kenapa topik ini hangat gitu. Mungkin teman-teman ada udah pernah dengar net zero, uh, carbon neutrality. Nah, itu sebenarnya apa semua di belakang itu, terus masalahnya apa sehingga kita butuh solusi yang mana nanti yang solusi yang kita tawarkan adalah uh, pendekatan secara computer vision. Uh, Kemudian gimana posisi kita sekarang? Kita itu dalam artian siapapun Indonesia, Taiwan, cuman dalam kapasitas ini saya sebagai representatif dari Taiwan researcher gitu. Tapi kita bisa 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 compare, bisa bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia gitu. Kemudian apa peran seismologi? Karena seismologi adalah topik yang teman kita akan aplikasikan dari computer vision, di mana akan kita aplikasikan seismologi. Kemudian baru bagian utamanya apa yang kita sebagai teman-teman yang pelajari computer vision yang bisa kita terapkan AI segala macam yang untuk memberikan alternatif solusi ke net zero, ke lingkungan, di seismologi, ilmu ilmu geologi, ilmu tanah, ilmu earth science, semua itu yang akan kita bahas apa yang computer vision bisa berikan. Kemudian bagian terakhir saya akan jelaskan riset yang sedang kita lakukan khususnya di lab saya di Vision Intelligent Computing. Terakhir kita tutup dengan Q&A.
Alright. Sebelum kita mulai, saya sebenarnya ini lebih enak kalau interaktif sebenarnya, bukan kuliah umum yang saya paparkan terus teman-teman dengar sampai 1 jam. Enggak sebenarnya. Eh, Kalau bisa teman-teman pernah dengar ini enggak? Eh, Tahun 2000 berapa itu mereka berkumpul, fire scientist memutuskan bahwa setiap tahun suhu bumi itu kan meningkat ya. Nah ini pada saat itu ada saatnya kita harus stop nih. Pertumbuhan bumi itu nggak boleh lebih dari 1,5 derajat. Itu 1,5 derajat itu bisa banyak efeknya. Salah satunya pemanasan global yang kita kenal, yang kayak global warming segala macam. Itu, eh, jadi global warming. Jadi kalau misalkan di atas 1,5 itu salju-salju es yang di kutub akan mencair, akan menyebabkan banyak banjir. Salah satunya Bangladesh akan hilang kan, karena Bangladesh delta delta sungai besar itu akan hilang. Nah itu adalah salah satu goal umbrella besarnya itu, di mana itu dasarnya kita berpijak dulu. Jadi itu yang harus kita pahami dulu awal-awal. Minimal dari kuliah ini saya harap teman-teman aware bahwa oke, kita nggak boleh lagi nambah pertumbuhan temperatur bumi 100 tahun ke depan ya. Ini jangka waktu 100 tahun ke depan. Terus ada lagi, teman-teman bisa bayangin nggak? Kita semua pakai eh, pabrik, pakai sepeda motor, apapun yang mengeluarkan karbon. Nah, karbon itu teman-teman tahu nggak? Berapa banyak karbon dioxide yang kita rilis per tahun? Itu kira-kira mungkin nggak ada bayangan kali ya. Mungkin kalau mau menebak-nebak, saya kasih ini. Ilustrasinya berdasarkan WMO itu ada sekitar 40,6 billion ton. Billion ton itu apa? Miliaran ya, miliaran, triliunan ton ya kan billion. Jadi tahun 2024 41. Tahun 2005 mereka belum keluar hasilnya, tapi itu sekitar 42,2 ton, billion ton. Nah itu kalau sebagai ilustrasi, teman tahu ini gunung apa? Ada yang tahu nggak ini gunung apa nih? Yang jelas bukan gunung Selawah ya. Jadi ini tuh gunung Everest. Gunung Everest itu approximately-nya itu sekitar 161 billion metric ton. Teman-teman bisa bayangin. Berarti kalau setahun kita anggap kita 40, dalam 3 tahun kita bisa produksi karbon dioksida itu segede Himalaya. Itu it's crazy, it's insane. Gede banget. Gede banget kan. Segede Himalaya itu kita produksi dalam 3 tahun. Itu kan nggak mungkin. Nah, itu harus kita stop. Berangkat dari situ, barulah dikenal namanya net zero. Nah, ini udah baru kita mulai, oh, ternyata net zero itu ke arah sini ujungnya. Nah, net zero itu sendiri apa? Eh, Kayaknya saya nggak usah putar videonya. Mungkin videonya adalah net zero itu intinya berapapun eh, karbon yang teman-teman keluarkan, ini keluarkan dalam artian eh, dalam secara total di negara gitu ya. Contohnya dari Aceh lah, Aceh sekitar 4,5 juta penduduk kan. Kalau di total-total itu berapa kita dari pabrik PLTU di Nagan Raya misalkan, dari pabrik semen, dari pabrik apa lagi ya di Aceh, semua dengan dikalkulasi dengan motor yang kita pakai sehari-hari, dengan konsumsi pabrik, dengan segala asap rumah tangga itu berapa billion ton kan, kita berapa ton lah kalau di Aceh berapa itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah negara harus mengganti. Kalau dia keluarkan 1 ton, dia harus menghilangkan 1 ton karbon. Caranya gimana? Salah satunya yang paling mudah sederhana kan nanam pohon ya. Cuman nanam pohon kan nggak semasif itu bisa menangkap karbon dioxide. Nah, jadi ada berbagai macam cara. Nah, salah satunya adalah intinya net zero itu berapapun teman-teman keluarkan, teman-teman harus ambil, jangan sampai dia ke udara. Logikanya memang agak mudah dan sedikit tricky gitu ya. Kan gimana cara kita keluar asap tuh kita simpan. Itulah ujungnya akan jadi namanya net zero, di mana intinya itu kita cutting carbon emission to a small amount of residual emission. Jadi ke dalam jumlah yang sangat kecil gitu. Kalau bisa dikurangi, kalau nggak bisa dikurangi ya dihilangkan. Kalau dikurangi itu misalkan sebisa mungkin jangan menggunakan sesuatu yang karbon. Misalkan nggak lagi naik mobil mobil bensin, kan nggak unit kamu teman kan susah, gimana cara kita nggak ada mobil bensin, emang
kita kan belum siap environment untuk Tesla di kota-kota gitu. Tapi setidaknya kalau teman-teman punya bensin, mobil bensin keluarin asap, asap itu yang harus kita kurangin gitu. Alright. Oke, nah ini kita beranjak gimana cara dari isu, kalau kita udah paham isu net carbon, zero emission, nah ini baru kita beranjak ke bagaimana kita bisa melakukan riset. Karena kan dari itu tuh ide besar gitu untuk mengurangi net zero. Bahkan teman-teman tahu Trump bahkan mau keluar dari Paris Agreement kan. Dia nggak mau, saya mau malah mau produksi minyak lagi kan karena susah gitu. Nah jadi makanya dari itu dari Taiwan Taiwan country itu punya punya plan. Indonesia juga punya, saya nggak tahu draftnya di mana di Indonesia gitu. Jadi Taiwan punya plan bahwa sebentar, ini gua caranya pointer. Ya. Jadi dari tahun seberapa kita kan harus achieve tuh di tahun 2050 ya. 2050 tuh karbon tuh harus zero gitu. Maksudnya zero adalah kalau keluar ke 1 ton ya kita bisa menghilangkan 1 ton. Kalau kita mengeluarkan itu menghilangkan itu artinya kita bisa bantu tanam pohon, kita bisa kalkulasi ke yang lain. Contoh Singapura, Singapura kan nggak impossible, impossible untuk Singapura kayak menghilangkan karbon dioxide. Gimana cara dia nggak punya tanah buat nanam, tapi dia berinvestasi ke yang lain. Misalkan Singapura punya nanam beli lahan di Indonesia untuk penghijauan. Itu salah satu yang bisa Singapura lakukan. Nah, untuk Indonesia misalnya kurangi jumlah penggunaan karbon. Nah, di Taiwan sendiri mereka udah punya cukup cukup komprehensif plan gitu ya. Makanya di tahun berapa kita harus kurang, tapi setahu saya ini juga molor tuh. Mungkin sekitar 10 tahunan juga gitu. Nah, dari situ mereka punya ada 4 fundamental strategi gitu ya. Salah satunya itu adalah R&D. Nah, disinilah saya sebagai researcher di sini punya peluang. Oke, kita akan masuk di tahap ini, di mana pemerintah mensupport segala macam proposal yang berkaitan dengan solusi untuk net zero. Kalau misalkan teman-teman kerjanya di sebagai PNS, mungkin teman-teman akan merancang undang-undang. Kalau teman-teman misalkan di sosial, teman-teman bisa bekerja tentang nggak tahu lah, maksudnya dari sisi sosial apa. Kalau dari lifestyle, mungkin yang paling bisa dilakukan dari lifestyle ya. Kita harus mulai hidup lebih lebih go green gitu. Nggak bagi kalau bisa naik motor listrik. Saya bukan aktivis sih. Saya juga masih naik motor yang banyak asapnya gitu. Cuma artinya sebisa mungkin kita kurangi. Nah, sebagai researcher di sini saya ambil peran bahwa eh, teknologi secara R&D itu bisa melakukan sesuatu. Dan disitulah saya akan masuk di tahap mana yang bisa kita lakukan untuk melakukan sesuatu ke arah net zero. Right. Oke, ini ada sedikit quiz gitu ya. Menurut teman-teman mana yang paling the most global emission? Ada yang mau jawab nggak ya? Ada yang mau jawab? Kira-kira aja. Kedengaran? Ya. Dari sini tuh kira-kira apa? A. Cars, planes. 2. Electricity. 3. Agriculture. Ada yang mau jawab ya? C. B. C. Oke. C. Oke. Kayaknya paling benar A ya kayaknya. Jadi kita lihat ya. Jawabannya seperti itu electricity. Electricity heat itu 40%. 40% itu kayak hampir setengahnya dari electricity karena apapun electricity kan yang energi paling besar kita gunakan kan. Jadi semua itu ada electricity. Tapi transportasi itu besar, tapi kan untuk memproduksi transportasi butuh electricity. Jadi electricity memang peran utama. Electricity makanya sekarang kalau diisu dengan mobil listrik cukup go green, tapi belum tentu untuk produksi baterai pabriknya butuh electricity lebih besar. Itu salah satunya. Tapi realitanya adalah industri electricity dan heat production is the most industry contribute to the global CO2 emission. Itu aja. Ya berarti kita harus lebih
hemat dalam penggunaan listrik, pembangkit listrik segala macam. Right? Jadi apa salah satu solusinya yang bisa mengurangi CO2? Ini adalah ilustrasi, ini studinya itu namanya carbon capture and storage, carbon sequestration. Simple word is contoh di sini ada pabrik ya. Ini ada pabrik. Pabrik kan mengeluarkan segala macam bentuk CO2, segala mungkin bentuk asap gitu ya, karbon. Kemudian apa yang dilakukan? Daripada kita buang, mending kita simpan. Jadi ada konsep namanya CO2 yang disimpan. Kalau dulu kan teman-teman kalau intinya tuh kalau teman buang asap, kalau ngerokok itu asapnya jangan buang ditelan. Nah itu ilustrasi dari carbon sequestration. Jadi kalau yang saya tahu ada banyak orang yang rokok gitu. Ilustrasinya kalau negara itu satu orang sebagai seseorang, dia tuh udah nggak boleh lagi ngeluarin asap. Kalau dia ngeluarin asap, kalau dia ngerokok, asapnya ditelan aja. Itu intinya. Jadi, nah itu carbon sequestration itu kayak gitu. Jadi ada pabrik produksi asap, dia harus bangun lagi atau dia harus bertanggung jawab membangun sebuah namanya carbon separation plan. Jadi kayak misalkan, oke, saya produksi karbon, nanti saya akan support ada perusahaan yang akan mengkompres karbon yang saya produksi atau karbon yang lain menjadi sebuah unit yang berbeda, gitu. Sebuah bentuk yang berbeda sehingga itu bisa ditanam. Jadi karbonnya diubah dalam bentuk yang liquid, yang lebih cair, terus ditanam di tanah. Nah, konsepnya gitu lah. Saya juga nggak paham sih sebenarnya ini. Maksudnya secara teknisnya kayak gimana diambil. Cuman yang akan kita pergi lebih dalam adalah gimana cara kita pelajari ini layar tanah ini sehingga menjadi sesuatu yang bahan gimana kita bilang oke, kita bisa tanam karbon yang dalam bentuk liquid di lapisan tanah di mana. Nah, jadi itu intinya. Mungkin dari sini udah kelihatan ya di mana computer vision bisa melakukan sesuatu. Karena computer vision itu kan kalau belajar kan teman-teman tahu computer vision itu kan intinya gimana kita ajarin komputer melihat sesuatu secara digital bisa kita proses, dia bisa ngasih tahu kita informasi. Kan sebenarnya itu computer vision itu nggak lain ya, cuma ajarin komputer melihat sesuatu, kasih kita informasi, kan itu aja. Kita kasih foto, dia bisa menginterpretasikan foto itu apa gitu. Apa informasinya tentang apa, guys. Jadi ini juga. Jadi intinya di riset saya lah gimana saya pelajarin kasih informasi komputer supaya ini gua kasih seismic layer, kasih tahu nih informasinya apa yang bisa saya pelajari dari data ini. Jadi itu garis besarnya. Kemudian pertanyaannya, gimana caranya kita bisa memastikan kalau memang kita pelajari itu layer-layer di bawah tanah, itu aman untuk disimpan ribuan tahun. Yang salah satunya adalah dengan mempelajari apa itu lapisan tanah. Tentunya lapisan tanah itu yang pelajari nanti akan orang geologi ya. Cuman kalau di sini kan teman-teman bisa lihat kalau teman-teman pelajari komputer, teman-teman bisa ngajarin komputer itu ngerti sekota ini tuh apa gitu. Ini apa? Tentunya dengan berbagai macam algoritma gitu ya. Supaya ya kalau supervise kita tahu dulu datanya, kalau yang lain itu apa. Jadi intinya kita akan ngasih input data seperti ini, komputer akan mempelajari, memprediksi, memberikan tambahan apa informasi yang bisa kita capture dari sebuah data seismik. Data seismik yang itu di mana nanti mungkin di depannya kita akan tahu di sini adalah tempat yang ideal atau setidaknya punya kemungkinan lebih safe untuk ditanam carbon storage. Jadi untuk namanya itu carbon site, right? So kemudian seismik, apa itu seismik? Seismik intinya itu simple, seismik itu kan sebenarnya sinyal seismik. Sinyal seismik itu ada 3 jenis, P, S, dan ada 4 jenis kalau salah. Jadi ada receiver, ada
ada receiver kirim sinyal, kemudian respon dari sinyal itu akan dipetakan di setiap bentukan level ini sama level ini semakin padat kan respon sinyal akan berbeda ya. Jadi dari hasil koleksi refleks sinyal itulah yang akan dipetakan semua di bencana. Misalkan setiap bencana ada begini di-shrink gitu, di-shrink dirapatkan sehingga kita tahu bentuk kerapatannya seperti yang kayak gini. Ini kan sebenarnya dari awal misalnya sinyalnya ditembak responnya begini, kemudian ditembak lagi di sini segini dengan amplitudo dan frekuensi yang berbeda-beda, gitu. Sehingga kita bisa memastikan bentukan bawah laut itu kayak gimana. Jadi yang akan kita operasikan adalah data seismik di bawah laut, jadi yang ada di tanah laut. Nah ini juga salah satu, kalau kita kan orang Aceh itu dekat dengan tsunami ya. Tsunami kan efeknya sebenarnya dari proses seismik juga kan ada pergeseran lempeng lempeng dasar laut kan. Ini kan kalau saya nggak salah tuh tsunami itu jenisnya itu Bagus tadi. Pak, mungkin sebenarnya ya, backgroundnya masih matematika itu, masih, masih kelihatan nggak? sudah terdengar. Kenapa tadi ya? Gimana? Tadi keputus ya. Ya, ini terputus baru saja, nggak apa. Tadi Oh oke. lanjut. Nah terus ini adalah bentuk ilustrasi setelah kita petakan ke dalam 3D. Jadi bentuknya seperti inilah yang akan kita bahas yang akan kita pelajari ini dari ExxonMobil. Nah, kita koleksi data, tapi koleksi data di sini kita nggak koleksi sendiri karena kan nggak mungkin, itu biaya survei geologi sangat sangat besar. Jadi kita collect public data set. Ya, ini jenis salah satu public data set ini ada di New Zealand. Jadi kita collect data setnya, mereka open public data set, jadi kita download, kita operasikan, kita baca. Ini salah satunya. Ini adalah data seismik dasar. Kalau teman-teman dari gambar yang tadi itu yang seismik yang pertama, mungkin itu hanya mengcover sebesar segini dari gambar yang sebelumnya itu, cuma mengcover sebesar itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan seberapa besar data yang kita punya. Kalau teman-teman bayangkan, salah satu keuntungan kita bisa memproses Indonesia adalah dia butuh data yang besar kan. Nah, jadi seismologi sangat cocok gitu pekan karena datanya sangat masif, gede banget, berlipat-lipat gitu. Satu data aja cuma segini, itu juga baru satu daerah gitu, satu area itu cakupannya itu bisa ratusan ratusan kilometer gitu, itu daerah survei gitu. Nah, kemudian ini setelah kita sering kita proses, ini masih di Waipuku. Waipuku itu sekitaran timurnya New Zealand. Jadi ini datanya ini kita ini kan udah di zoom out gitu ya, zoom out. Sedangkan waktu kita analisa itu mungkin kita analisakan per satu kotak, kotak, satu kotak gitu ya. Jadi kita patch gitu. Nah ini data yang dari New Zealand. Data inilah yang akan kita proses berulang-ulang sehingga kita bisa melakukan sesuatu. Jadi kenyataannya seismik itu datanya besar kan, tadi kayak hanya patch-patch kecil, terus bentuknya itu sangat kompleks, strukturnya itu sangat nggak pasti, terlalu luas cakupan data setnya. Kemudian yang biasa dilakukan saat ini adalah minta ke geologi untuk ngecek satu persatu di mana ada retakan, di mana ada potensi. Saya kira itu akan sangat memakan waktu gitu ya. Dan disitulah kita letak di mana kita sebagai data scientist, di sisi mana kita bisa transform dari ilmu apa yang kita punya, dari ilmu apa yang kita punya di sini, gimana yang bisa kita pakai. Mereka punya di earth science, seismology, environment, itulah yang akan kita bangun, kita akan jembatani gitu. Kemudian kenapa kontrol itu pertanyaan paling menarik. Kenapa enggak metode itu? Pertama, komputer sudah terbukti cepat, akurat, in terms of algoritma yang baik dengan proses learning yang baik ya.
untuk dalam menginterpretasi sesuatu. Sudah banyak algoritma yang sudah terbukti cukup bagus untuk mengatasi masalah data besar. Kemudian dalam fault detection itu salah satu kan kita cari fault yang pergerakan arah bumi lapisan itu kan kita bisa gunakan computer vision untuk mendeteksi image, seismic image in this case. Kemudian yang 3D seismic imaging juga sangat mantap, kita bisa proyeksikan, kita nggak perlu collect data begitu besar kalau kita bisa prediksi. Kalau teman-teman pernah belajar apa namanya kalau GAN itu ya, GAN genetic image, saya lupa tuh namanya. Dari sequence data kita bisa prediksi data di tengah-tengah. Itu kan sama, kita bisa melakukan ini dengan data kita bisa mensimulasikan data seismik dari jumlah data yang kecil yang kita punya. Itu yang akan kita lakukan di menggunakan computer vision. Ini salah satu proses data yang sudah kita lakukan. Kita tidak completely collect semua data, tapi kita proyeksi, kita apa istilahnya? Kita inventing ya. Kita sambung-sambung gitu datanya yang nggak lengkap jadi lengkap sehingga kita bisa bentuk sebuah data 3D seperti ini. Ini akan kita pelajari. Ini juga data di Kerry itu Kerry juga data di New Zealand. Ini salah satu data di New Zealand. Ya ini akan kita pelajari layer per layer. Semuanya kita akan deteksi di mana ada retakan, di mana ada konstruksi batuannya kayak gimana. Justru tentu ini butuh bantuan dari geologi gitu ya. Teman-teman geologi bisa bantu kita untuk menginterpretasikan ini karena saya kan bukan dari geologi, kita bukan dari orang yang ngerti ini lapisan tanah ini artinya apa. Kita nggak ada yang bisa baca. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita analisa dari label yang diberikan, tapi kita bisa prediksi lebih bagus di depannya. Contoh, ini adalah salah satu saya punya teman, dia itu profesor di UI. Saya kirim satu gambar ini, saya minta ke dia, tolong temukan di mana ada fault itu patahan ya, kayak patahan ya. Ya, bahasa Indonesia patahan di image ini. Ini yang diberikan sama profesor itu. Di sini ada, ini benar. Cuman pada kenyataannya begitu saya cek label di sini ada patahan sedikit, di sini ada patahan sedikit. Yang mana kalau menurut geologis ya, menurut ahli geologi, yang berguna itu ini, maksudnya yang sangat berpengaruh besar tuh memang ini, yang memang benar. Tapi kan kalau kita bisa menggunakan computer vision bisa melakukan lebih banyak temuan gitu. Ya memang mungkin penemuan yang nggak signifikan, tapi ini realitanya. Fault itu, patahan itu masih banyak yang terjadi di gambar ini, walaupun dia nggak berefek secara logika yang bikin gempa ya memang biru ini sih. Tapi kan sebenarnya kita bisa tahu lebih, oh di sini ternyata juga ada patahan walaupun itu nggak menyebabkan gempa kalau gitu ya. Jadi itu perbandingannya. Kalau manual mereka nggak mungkin nyari terlalu detail sampai ke serat serat-serat rambutnya deh. Nggak mungkin. Tapi kalau computer vision bisa melakukan itu. Ini salah satu koleksi data kita koleksi dari New Zealand. Ini banyak New Zealand salah satu negara selain US sama Belanda yang nge-share data seismiknya secara masif publik. Saya nggak tahu, Indonesia nggak punya sih sedihnya. Ada sih LIPI itu punya, cuman nggak selengkap ini gitu. Karena kita nggak melakukan segala survei gitu. Karena kita mungkin keterbatasan biaya survei juga kan ya. Jadi kita nggak punya. Nah, kemudian bergerak ke Taiwan karena saya fokusnya di Taiwan. Jadi inilah bentukan Taiwan. Taiwan tuh mirip-mirip lah sama Indonesia kan ada di garis Ring of Fire juga, Ring of Fire. Jadi dari utaranya itu ada Jepang turun ke Taiwan, terus patahannya itu masuk di Sumatera kan di sisi barat ya, sisi barat Pulau Sumatera gitu ya. Nah, ini di sini nih kan kalau Aceh itu kan di sini ya, ini kan Aceh di sini nih. Jadi patahan ini kalau Taiwan kan ada di patahan ini nih, patahan ini. Nah itu yang akan kita pelajari. Jadi mempelajari computer vision itu bisa diaplikasikan ke banyak macam. Kalau saya fokusnya untuk carbon storage supaya net zero-nya bisa berkurang, tapi di satu saat juga kita bisa mempelajari itu untuk kasus yang gempa bumi. Gempa bumi lebih kompleks karena gempa bumi kan mempelajari
struktur patahan itu kan nggak terjadi dalam satu hari ya. Kalau setiap hari ada patahan itu tsunami setiap hari tuh. Tapi kan itu terjadi setelah ribuan tahun, ratusan tahun dia baru bergeser sedikit. Hanya di case-case tertentu dia bergeser beberapa senti yang bisa menyebabkan eh, memproduksi energi yang begitu besar. Kemudian ini perbandingannya. Ini realita Taiwan. Taiwan itu setiap hari ada gempa gempa dalam kapasitas kecil. Ini jumlahnya kalau ini magnitudenya berapa? Ini magnitud 6 tuh yang biru ini. Jadi yang biru cukup kurang sih, nggak terlalu sering. Tapi jumlah sebaran gempanya hampir rata 10 pulau. Teman-teman bisa juga cek di website ini nih. Ini kalau ini Indonesia nih. Bayangin aja ini setiap hari kita dihajar sama gempa-gempa kayak ini. Cuman ini nggak terasa gitu kan shallow ya. Ini yang deepnya agak-agak gede lah. Jadi gempa di Indonesia itu kita sangat rentan, apalagi di Aceh yang daerah di sini tuh kan cukup intens gitu ya. Mungkin teman-teman bisa rasain lah. Cuman karena gerakan-gerakan kecil yang ada pergerakan kan gempa itu nggak selalu karena pergerakan seismik ya, bisa jadi uh, volcano, bisa jadi gunung meletus gitu-gitu kan. Tapi untuk yang pergeseran seismik itu sangat mungkin terjadi. Nah, kemudian ini salah satu yang kita lakukan. Paling simpel yang kita lakukan adalah pertama, kayak tadi, gimana kita analisa ini gambar seismik itu bisa menghasilkan sesuatu. Yang paling mudah adalah kita lakukan supervised, supervised learning kan. Jadi kita punya data ini layernya apa, sekarang kasih ke kita, mana selama kita punya label, kita bisa memprediksi itu apa. Oke, harus. Kemudian dari data-data inilah kita koleksi inilah yang data yang akan kita berikan ke model untuk di training. Nah, kalau ini kan udah pada jambung ya. Oh, ini saya ada image, ada label, apa yang bisa saya lakukan. Jadi inilah yang salah satu yang kita lakukan. Ini contoh data yang tadi kita tahu saya nggak tahu sih, maksudnya dikasih tahu daerah ini nih adalah uh, basement misalkan, atau ini basement nih. Masa nggak tahu yang bentuknya basement itu saya nggak tahu kayak gimana. Yang saya tahu ini adalah basement. Gitu. Sehingga kita setiap pixelnya kita label, nggak ini untuk begitu saya bilang setiap label itu hanya sebagian kecil dari presentasi data seismik yang ada gitu. Jadi setiap data ini kita label, kita dapat labelnya ini. Kalau dapat gini kan simple kan, udah bisa kita lakukan segala segala hal yang berkait dengan seismologi dengan computer vision dan kita petakan masing-masing dalam 3D. Ini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan fault detection, patahan, tergantung dataset ya. Ini tergantung kalau dataset yang saya kerjakan tadi itu nggak ada salt dome. Salt dome itu misalnya kayak ada di bagian kerak bumi itu namanya uh, kandungan garamnya tinggi itu. Nah, salt dome itu bisa mengidentifikasikan adanya minyak segala macam. Ini saya nggak terlalu paham juga tuh, karena kita kan nggak ke arah sana gitu. Tuh, kita bisa ke seismic similarity. Jadi kalau setiap dalam 3D dalam rentan slice yang ribuan di salah satu ada yang kemiripan, kita bisa analisa secara komputer kan itu sangat mungkin dilakukan tanpa perlu uh, expert yang harus ngulik slice per slice, image per image gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Ini teman-teman tahu unit kan? Nah, salah satu yang paling simpel ya kita kasih ke unit, pelajari, cari di mana layer yang benar sehingga kita bisa prediksi ke semua layer yang ada. Jadi teman-teman harusnya kalau belajar computer vision ini cukup powerful untuk segmentasi. Kita bisa melakukan itu untuk mensegmentasi segala jenis dataset. Yang mana kali ini kita implementasikan ke seismik. Teman apa yang kita lakukan? Ternyata uh, akhirnya kita tahu, oh ternyata unit biasa itu nggak cukup untuk kita analisa seberapa detail, seberapa presisi. Sehingga ada student di lab, oke kita rancang sebuah attention, kita desain, kita modifikasi CNN networknya, kita tambahkan attention sehingga kita bisa apa istilah itu mengulik lebih dalam setiap lapisan layer yang ada di sini. Jadi itu akan jadi lebih clear kalau kita pakai attention. Jadi attention itu khusus untuk layer-layer tertentu yang akurasinya kurang, kita akan berikan specific attention gitu.
Jadi dirancanglah tambahan channel attention seperti ini, dan kemudian kita tambahkan ke ini simply unit biasa, desain attention itu kita tambahkan ke setiap blok, kemudian kita implementasikan ke network yang lain, kita desain network yang baru, konsepnya sama, berikan lebih atensi kepada layer berbeda, layer ganda, karena layernya di sini tuh nggak konsisten. Maksudnya layer itu bisa nggak selalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan ada 6 kelas, tapi ada 1, 2, kadang hanya satu. Jadi dengan memberikan attention, uh, network bisa melihat lebih detail di mana batasan-batasan setiap lapisannya. Gitu. Hasilnya juga cukup mengagumkan, dalam artian ada beberapa part yang kalau kita nggak pakai attention kita nggak bisa temukan, kita nggak bisa deteksi. Kalau ada batasan ya kita dapat temukan. Itu hanya beberapa contoh kecil. Dan untuk lihat ini adalah hanya sebagian kecil dari, kan seismik itu kan gede banget ya, image-nya itu nggak mungkin ditampilkan di visualisasi dalam satu 1920 kali 1210 pixel gitu. Itu nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Kita pecah-pecah sedemikian rupa sehingga kita bisa bisa kita lihat perbedaannya. Tapi secara garis besar kalau dihitung secara average itu udah di atas 80, di atas 90%. Kita rasa itu cukup bagus. Dan begitu kita confirm ke geologi, mereka juga oke bahwa prediksinya korek, bahwa walaupun menurut biologi yang kita discuss kemarin itu ya ini nggak terlalu signifikan in terms of mungkin ya kandungannya nggak benar, tapi prediksinya sudah lebih dari di atas yang geologi prediksi gitu, geologist prediction. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kita melakukan itu analisa ke lebih banyak jenis dataset. Ini dataset yang sama tapi lebih kompleks. Ini sama datasetnya. Ini yang begitu kita hasil prediksi kita transformasikan, kita kalkulasi, kita dapat, kita bandingkan. Ada beberapa lapisan yang nggak bisa ditemukan. Lapisan ini nggak bisa ditemukan kalau nggak kita pakai channel attention. Kemudian yang sudah pasti bisa kita lakukan sebagai researcher di computer vision adalah uh, computer vision bisa mentransform raw image ke segala macam untuk dia lebih clear. Kita bisa bikin dia super resolution image, karena kan kalau data besar gitu kecil akhirnya jadi low resolution. Kita bisa mempertajam itu supaya bisa prediksi lebih bagus. Feature extraction untuk mengimprove identifikasinya. Kemudian of course deep learning, di mana yang dibutuhkan desain lebih dalam lagi dengan attention dan bisa memberikan hasil yang cukup lebih maksimal, lebih optimal. Tapi ada beberapa challenge-nya gitu ya. Pertama, gimana caranya kita kan training itu nggak mudah, gitu. Apalagi datanya saya besar. Ya. Terus saya ingat pas saya training datanya si New Zealand itu kita harus pinjam satu AI server di Taiwan, karena komputer di lab saya itu yang cuman uh, 80-80 GPU nggak akan cukup. Ya. GPU 40-80 itu nggak cukup power computingnya, kita harus pinjam. Untungnya mereka kasih pinjaman dan akhirnya kita jalanin. Nah, itu cukup makan waktu. Terus kemudian kita butuh ini sih yang paling berat sebenarnya. Gimana cara kita collect data yang benar-benar. Saya sebenarnya pengen collect data Indonesia tapi nggak punya datanya. Mungkin kalau teman-teman ada dari yang koneksi ke geologi atau mungkin BMKG ya atau LIPI ya, itu bisa kita usahakan supaya datanya bisa kita proses. Jadi daripada kita pelajari punya Taiwan, ada bagian kita pelajari tentang Indonesia juga karena cukup bermanfaat rasanya. Kemudian ada paradoks. Artinya tadinya tujuannya mau mengurangi emisi, tapi pada kenyataannya kemarin kita tes, begitu kita training kita cukup besar mengeluarkan emisi gitu. Jadi itu paradoks gitu ya. Ini katanya mau ngilangin pencemaran, tapi training AI-nya sendiri menghasilkan penyebaran yang besar. Gitu. Tapi itu kan masih itu realitanya gitu. Ini paradoks. Tapi setidaknya kalau kita training dengan data besar, data itu bisa diimplementasikan ke yang lain, kita nggak perlu melakukan itu 2 kali. Itu kalau ada. Jadi saya training di New Zealand, kemudian kita implementasikan di Indonesia, which is itu juga seismiknya, jadi nggak masalah. Jadi itu sih mungkin solusi dari paradoks ini gitu. Tapi ya still itu selalu menjadi masalah gitu. Kayak
Kalau kita bilang ChatGPT is okay, OpenAI training itu ngabisin berapa triliun, berapa miliar rupiah untuk ngebakar semua karbon tuh komputer ya. Jadi apa yang kita lakukan ke next ya kita misalkan bikin model yang bisa adaptable ke yang lain. Terus yang paling males adalah beresin data karena seismik nggak konsisten tergantung seberapa bagus si surveyor, seberapa bagus mereka collect data segala macam. Itu yang jadi masalah. Terus kita integrasi dengan berbagai macam uh, berbagai macam pihak. Ya saya rasa itu aja secara conclusion. Selanjutnya masih ada waktu ya. Saya mau perkenalkan dulu ini sedikit lab. Ini lab. Ini lab saya ya. Ini lab saya. Ini saya dikasih tahu. Ini ada kayaknya di sini ada alumni teman-teman kayaknya. Ada di sini. Ini dia kok masa alumni orang Beda dunia prodi, kahlil. beda. Beda Ya, prodi dan teknik. ya ini studinya Kahlil dulu nih. Profesor Ya. Kahlil, dia berangkat ke sini, dia ikut internship. Kemudian, ini juga ini dari Indonesia ini dari Indonesia. Jadi ada, ini setidaknya ada, ini dari Unsiah kan? Nah ini dua-duanya dari Unsiah nih. Jadi sekarang Yayang lagi S2, Insya Allah kalau nggak ada apa-apa nanti dia akan sidang di Juni kayaknya. Dia akan sidang Juni, itu Yayang. Pulang Sani, siapa? Ada. Ya, Saiful ya benar-benar namanya Saiful. Ya dia juga gabung di lab kita dulu. Jadi dia sempat 6 bulan di Taiwan. Nah, sisanya itu. Jadi kita di lab kerjaannya itu teman-teman kalau ada yang berminat bisa coba gabung atau apply nanti di kita uh, di luar itu kita juga ada beberapa proyek lain. Ini proyek kolaborasi dengan kalau medical research ini dengan universitas di India, agriculture kita punya collab dengan Thailand, tapi ini nggak sebesar proyek yang lagi kita kerjakan gitu. Jadi kita kolaborasi kalau yang medical itu ya deteksi Alzheimer segala ini dengan ini inisiasi dari uh, VIP di India, mereka ajak kita collab dan kita lagi jalan ini untuk detek-detek lah ini di Taiwan potensi Alzheimer saat ini saya nggak tahu data di Indonesia karena lagi-lagi karena saya di sini jadi ya ini proyek-proyek pesanan jadi yang dijalanin ini jadi nggak perlu banyak dibahas. Oke saya oke kok berhenti ya slide. Nah ini yang kita kerjakan ini simple untuk deteksi penyakit di tanaman. Udah paling itu aja. Ini kalau ada ini juga slide ini sharing pas saat saya present ke Indonesia kemarin 2 bulan yang lalu saya ke Indonesia present ini untuk yang promosi ya promosi lab. Jadi kalau ada yang mau gabung silahkan uh, join, silahkan cek di website kita. Mungkin ini aja sih program tip kalau teman-teman mau join. Ini baru dibuka kemarin kita udah open. Ini cukup oke. Mungkin nanti Profesor Kahli bisa bantu promote kalau ada teman-teman yang mau join ke program tip. Tip itu kayak main-main aja jalan-jalan sambil riset gitu. Kemudian ada ini IPT cukup oke. Yang sekitar 3 bulan dapat 1 bulan dapat berapa? 30 sekitar 15 juta per bulan. Berapa ini? Jadi saya rasa itu ini kampusnya ya, kampusnya. Kampusnya nggak lebih besar daripada Unsiah nih. Unsiah gede banget. Ini kecil, compact deh. Mungkin segede apa ya kalau di Unsiah itu mungkin setengahnya ada kali ya. Kampusnya cuma satu dua ada 7 gedung gitu aja. Kecil. Nah paling itu aja. Ya mungkin kita lanjut ke diskusi kali ya. Ada pertanyaan? Baik, kita kasih close ke Prof. Baik, menarik sekali ya bagaimana computer vision dan AI itu diimplementasikan ke seismic analysis yang mungkin dari sisi potensi stakeholder tertentu itu akan mampu memberikan mungkin prediktif ataupun analisis terhadap sesuatu yang ada di dasar bumi ataupun sesuatu yang mungkin tidak muncul ataupun tidak bisa kita lihat visual. Baik, row pertama dulu silakan ada question siapa? Ini juga terdengar suaranya, Prof? Coba sekali lagi.
Eh, Kedengaran, kedengaran. betul, benar ya. Jadi terkait dengan emisi tadi, kan tadi saya melihat ada penyimpanan karbon di. Karbon. Ya, Nah, itu eh, apakah mungkin kawan Profesor itu kan udah banyak tahu lah mengenai Indonesia. Apakah mungkin komputer itu dapat mendeteksi karbon dalam tanah yang tersimpan itu secara real time? Karena kan kita tahu apabila karbon itu sudah mulai disimpan dalam tanah, kalau berlebihan atau tidak terkontrol, pasti ada efeknya nanti. Seperti itu. oke, oke, oke. Pertanyaan bagus sih. Gimana caranya komputer juga bisa mendetek itu ya? Eh, Sebenarnya mungkin berangkatnya dari saat didesain ya. Saat di Sebenarnya kalau pertanyaan bisa mendetek langsung enggak sih sebenarnya, karena kan pertama kita harus cari tahu dulu dulu dia di mana gitu. Sejauh ini memang carbon storage itu hanya udah diimplementasikan di Eropa, di Rusia, sama di Amerika. Cuma di situ tuh. Itu juga enggak besar sih sebenarnya dan enggak banyak. Pertama biaya mahal. Tapi secara praktis, kalau dia sudah di kita punya kan udah ada lokasi ini, udah ada carbon site kan namanya, udah ditanam di kedalaman, misalkan kedalaman 8 kilo atau 9 kilo, itu udah ada, itu bisa dia bisa secara real time, dalam artian itu kan gede ya, maksudnya bukan segede itu, bisa segede usia sendiri itu, storage-nya gitu. Misalnya lokasi tanahnya itu, layernya itu ya. Itu bisa dideteksi, tapi dalam artian mungkin nggak secara visual kali ya, karena kan susah. Tapi misalkan secara indikator, dalam artian mengontrol kondisi ya itu bisa. Tapi kalau secara untuk mendeteksi segala macam itu nggak bisa sih sejauh ini. Masih dalam, harus tentukan dulu, definisikan mendeteksi itu kayak gimana gitu. Tapi kalau untuk mendetek yang sudah ada sekarang, itu kayak misalkan kita menanam apa namanya, eh, eh, sumur. Jadi walaupun dia di dalam itu tetap ada sumur, tapi sumur tertutup yang bisa menghitung jumlah kadarnya berapa, tekanannya berapa. Karena yang dikhawatirkan tuh bukan 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 berefek ke manusia, dia melebar, apa istilah melebar tuh kayak merembes ya, merembes ke sela-sela berikutnya. Tapi kemungkinan merembes itu kecil karena dari awal tuh syaratnya udah ketat. Batuan sekitar tuh harus cukup kuat untuk tidak bergeser, dan harus di tempat yang stabil. Yang jelas starboard itu nggak bisa dipasang di daerah patahan yang kayak di Indonesia. Jadi Indonesia cukup cukup kecil kemungkinan punya lokasi untuk itu. Itu sih. Tapi kalau jawabannya bisa, bisa tapi nggak dalam artian secara visual. Jelas ya? Jelas. Berarti kalau kita bilang secara bercandaannya untuk net zero 2050 itu pasti sangat sulit lah itu Eh, diimplementasikan. eh, ya, secara ini terlebih untuk negara-negara berkembang ke Indonesia itu sulit, karena kita nggak mungkin tiba-tiba pabrik kita stop tuh. Kita lagi butuh-butuhnya membangun ekonomi ya. Gimana cara kita stop? Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa berinvest ke yang lain, yang ya memang kita mesti tetap mengeluarkan asap, tapi kita berinvest ke yang lain. Contoh, nggak ada lagi pembukaan lahan. Itu kan bisa dihitung tuh jumlah jual beli karbon, yang dibilang jual beli karbon kan itu. Oke, kita sekarang contoh di Banten ya. Di Banten itu misalkan ada satu Krakatau Steel itu gede banget tuh pengeluaran karbonnya. Krakatau Steel itu harus punya program yang mana dia nggak boleh lagi buka pabrik, terus dia harus uh, membuka inovasi baru supaya gimana caranya riset berkembang. Itu salah satu bayaran yang harus diberikan gitu. Jadi nggak, untuk nyetop itu susah. Dan kalau carbon storage bukan satu-satunya solusi. Carbon storage itu solusi cepat, singkat, yang orang rokok nggak boleh ngeluarin asap pelan. Nah itu kan solusi smart smart nggak jelas sebenarnya. Tapi itu solusi yang paling mungkin bisa dilakukan. Yang harus dilakukan sebenarnya memang mengurangi pengurangan pakai renewable energy sebenarnya itu. Sulit sih, sulit. Apalagi Indonesia roadmap belum 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 jelas sampai 2000. Targetnya kan 2050, tapi kayak kemarin 2060 sih. Tapi juga sulit tuh buat Indonesia tuh. Itu sih. Dan ada sih saya belum. Ya, Ya. sama. Kelompok kedua ada? Boleh?
Oke, Menarik ya. Prof, Ya. mau bertanya mungkin tentang emisi karbon juga. Kita kan kami kan di program Indonesia Kecerdasan Buatan kan memang berusaha untuk menghasilkan AI yang bagus dan baik. Kita harus menggunakan AI untuk mengimbangi kemajuan teknologi. Tapi kita juga menyumbang emisi karbon, terutama pada saat ChatGPT merilis kemarin yang Ghibli, gambar Ghibli yang sampai ChatGPT sendiri aja yang kewalahan ada overhead. Artinya kita memaksimalkan teknologi, tapi kita juga menyumbang untuk kehancuran bumi juga, karena emisi karbonnya tetap terus meningkat, tapi meningkat sehingga jadinya kita fokus ke teknologi, tapi efeknya adalah emisi karbon, atau bagaimana Prof untuk menyikapinya? Karena ini bertolak belakang. Ya, ini saya bilang tadi paradoks ya. Jadi kayak mau mengurangi asap tapi bikin alat penghisap asapnya ngeluarin asap kan gitu istilahnya kan. Tapi yang pada dasarnya yang bisa dilakukan adalah mungkin secara real time, yang artinya dalam kurun waktu yang sama benar, tapi secara kurun waktu lebih panjang ini barang yang kita produksi bisa berkelanjutan ke depannya. Contoh kayak tadi saya bilang, mungkin sekarang Indonesia belum bisa tuh training ini kita desain sedahsyat mungkin, ya sedahsyat mungkin mesin yang bisa prediksi pakai datanya New Zealand misalkan ya. Kita training tuh itu kan keluarin emission tuh ya. Tapi saya nggak tahu sih perbandingan berapa angka, tapi setidaknya kita training dengan data New Zealand besar, dia ngeluarin emisi cukup besar maksudnya. Tapi ke depan ya untuk Indonesia nggak perlu lagi kan, kita udah training nih barang, jadi kita tinggal di tes aja udah keluar. Jadi itu jawaban yang bisa kita berikan, dalam artian kita bisa tetap berkontribusi tanpa mengorbankan terlalu banyak. Tapi salah satunya kalau di transaksi jual beli itu, ini adalah salah satu yang gimana cara kita bisa mungkin kita tetap mengeluarkan asap, tapi ya, kita tetap mengeluarkan emisi, tapi kita bayar orang untuk belajar supaya gimana emisi ini berhenti. Itu kan nggak dalam waktu yang bersamaan sih. Kalau secara ke depan harusnya nggak nggak zero sum game gitu, nggak sama-sama bolong gitu. Yang cara yang kita lakukan ini adalah paling paling benar saat ini. Oke. Dijawab nggak ya? Kalau yang saya Ya. yang chat GPT tadi saya nggak terlalu ini. Karena itu agak tricky sih sebenarnya pertanyaan. Maksudnya kondisinya itu. Tapi dia kalau terkait dengan emisi kayak tadi itu. Awalnya mahal tapi kedepannya lebih berguna. Menarik ya. Oke. Ini silakan. Ya, Di bertanya Prof, apa terkait arsitektur Lingnet yang diberikan attention. Nah, ketika kita memberikan attention di arsitektur Lingnet, terutama di setiap layer downsampling itu, apakah tidak mengorbankan generalisasi pada feature map gitu. Sementara kalau kita berikan attention di tiap layer, itu kan seharusnya di bottleneck itu mungkin yang paling banyak muncul itu malah attention-nya. Sementara yang general lain kemungkinan tidak. Itu bagaimana? Apakah selanjutnya juga apakah ada peningkatan mungkin IOU-nya dari segmentasinya begitu? Oke, pertanyaan bagus. Jadi yang kita lakukan sebenarnya attention itu ada dua cara. Pertama, dia attention yang kita aplikasikan ke semua layer. Untuk di riset itu kemarin kita pakai apa istilahnya? Oke, simpelnya itu kita milih nih, kita bisa pilih di layer mana yang mau kita terapkan. Contoh misalnya layer atas dia mau akan mengcover daerah-daerah yang lebih resolusi lebih besar, itu kita bisa terapkan. Tapi kemarin pada yang kita lakukan, even kita apply ke semuanya, dia nggak akan mengurangi kemampuan untuk generalisasi lebih bagus. Karena pada dasarnya begitu kita cek, kalau kita nggak pakai attention, false negatifnya itu lebih besar. Jadi kita asumsikan bahwa sepertinya prediksinya benar, tapi tingkat akurasi setiap layer itu nggak akurat.
Ya kan harusnya kan bener di select AB, tapi overlappingnya itu masih besar. Jadi begitu dipakai attention, dia akan lebih bisa mengenal di struktur-struktur tertentu. Khusus-khususnya untuk kelas-kelas yang kecil. Jadi itu sih kemarin yang kita temuin. Mungkin ada benernya kalau terlalu banyak atensi, malah yang di bottleneck itu akan yang dipelajari hanya atensi gitu dari feature. Tapi dari yang kita observe kemarin, eh, penambahan atensi di layar itu nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Karena kan pas di saat dia naik ke arah atas, arah decoder, kita juga bisa mereduksi jumlah-jumlah atensi tertentu. Karena atensinya kita tahu tensinya di mana. Itu sih kalau dari struktur unit. Karena di struktur unit sendiri, kan pas kita coba, sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Sulong? Ya, sebenarnya ada juga. Kita kemarin malah kita coba yang segmentasi yang lain, malah nggak berbeda. Kita coba sebenarnya pertanyaan lebih menarik sebenarnya ada. Kemarin kita pas kita present itu di conference, ada yang nanya, kenapa nggak pakai yang lebih advance segmentasinya gitu? Contoh, tapi kemarin kita coba pakai SAM. SAM totally nggak ada setengahnya akurasi dari yang unit dengan atensi gitu. Walaupun dengan SAM, karena SAM di training kan bukan dengan data seismik ya. Itu sih yang kita temuin kemarin. Jadi memang agak sedikit tricky, lebih lemah, tapi cukup bekerja baik dengan atensi. Oke. Berarti selanjutnya dari sini ada 2 pertanyaan lagi gitu. Oke. Ini. Izin bertanya, Prof. Mungkin seperti kita ketahui, Aceh ini kan daerah yang rawan gempa ya. Jadi mungkin menggunakan data seismik yang Prof perlihatkan tadi, apakah kita bisa membuat model yang bisa memprediksi kapan gempa itu akan terjadi, atau apakah ada variabel-variabel lain yang mungkin membuat gempa itu sulit untuk diprediksi? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ini menarik nih, prediksi gempa. Sebenarnya itu sampai saat ini belum ada alat yang bisa prediksi gempa. Jadi maksudnya yang bisa kita prediksi itu estimasi kemungkinan akan terjadinya gitu. Tapi kalau misalnya, ini ada gempa nih, nah itu belum ada tuh. Pertama karena epicentrum gempa kan bisa dari bermacam-macam ya. Tapi yang bisa kita lakukan dengan analisis seismik adalah potensi kemungkinan paling dekat dengan akan terjadi gempa. Contoh, saat kita kan analisa gempa itu banyak macamnya ya. Kalau yang di seismograf itu kan dipelajari itu kan ada potensi pattern-pattern tertentu yang bikin, ini terlalu gempa nih, misalkan cukup intens gitu ya, intens juga. Ini gempa nih, tapi kan itu dalam range waktu yang sangat singkat gitu. Misalkan sekitar 10 detik lagi gempa baru kelihatan tuh tremornya itu semakin kencang gitu ya. Tapi kalau di seismik, kalau dari yang kita analisis murni data seismik kan diambil dari data survei ya. Data survei itu kan bisa jadi berbulan-bulan sebelakangan ya. Tapi jadi sulit untuk prediksi real time. Dalam artian saat bersamaan susah, kecuali data surveinya di feed setiap real time, which is sulit gitu. Karena dari seismik itu bukan untuk memprediksi gempa real time, tapi lebih untuk menganalisa patahan di bawah yang mungkin setelah kita analisa patahan kita bisa tahu, oh dengan setiap pergerakannya misalkan setahun itu milimeter bergeser, mungkin probabilitas akan terjadi gempa di tahun depan ada sekian. Nah, tapi itu prinsipnya kalau dari data seismik sulit gitu. Kalau gempa real time itu tetap seismograf. Itu kalau untuk prediksi gempa. Tapi untuk menganalisa potensi gempa, untuk menganalisa yang adanya tsunami itu bisa, tapi nggak bisa real time karena kan data 3 bulan yang lalu gitu. Terima kasih. Terakhir di sini. Ya. Terakhir nih Prof ya, jangan pelik. Oke. Juga. Suaranya nggak kedengeran. Pak, titik lagi. Bisa ditinggal.
Izin Prof bertanya tentang bagaimana Prof dalam melihat literatur ini. Misalkan kita kan mau meneliti sesuatu kan udah ada literaturnya. Nah, bagaimana Prof melihat ini bisa dikembangkan untuk jadi penelitian yang sedang Prof paparkan ini. Misalkan kayak menambahkan attention terhadap unit itu tadi. Tidak menggunakan SEM karena ini dan itu. Bagaimana teknik Prof sendiri melakukan literatur sehingga menentukan bagaimana enhancement yang Prof lakukan ini lebih baik daripada penelitian sebelumnya. Karena ini kan jadi PR juga, terutama bagi magister. Siapa tahu bisa sharing-sharing tentang bagaimana cara Prof melakukan literatur sehingga bisa menghasilkan penelitian yang sangat lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Oh, oke. Bagus, bagus. Ini mungkin terkait kayak gimana cara kita nemuin novelty ya. Pertama yang bisa kita lakukan tuh yang paling mudah adalah kita bandingin. Kita kan harus tahu dulu ini di daerah ini nih udah yang paling advance sekarang di daerah mainan kita ini apa gitu. Contoh di seismik ya. Pada saat itu pas kita baca seismik itu murni dari interpretasi manual, terus pakai deep learning gitu. Kita di sini kita nggak ada interpretasi manual nih, murni full deep learning. Kemudian kita pikir kita dapat modelnya, cuma kita apa nih masalahnya? Yang paling mudah adalah kita cari dulu masalah pertamanya apa. Waktu itu sebelum kita nggak temu, belum ada ide attention ya. Kita tahu ada beberapa kelas itu yang kayaknya nggak match nih. Ini harusnya ada sesuatu yang bisa kita berikan, kita kasih tahu networknya. Kamu harus lihat lebih detail di daerah sini karena ini banyak yang miss. Nah, waktu itu kita lagi baca-baca nih di domain yang lain. Maksudnya attention kan bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Attention itu udah lama kan. Nah, kita lihat di contoh tuh di data NLP ya. Di NLP itu attention itu udah banyak digunakan. Nah, waktu itu kita mikir kalau di NLP bisa put attention di spesifik tertentu, berarti harusnya di seismik juga bisa dong. Nah, kita kemarin itu copy data itu, copy pendekatan itu kita pakai di sini. Berbedanya adalah di sini kita nggak menentukan di daerah mana, tapi kita kasih tahu bahwa kalau di antara dua kelas itu nggak bagus, go pergi ke tempat spesifik itu. Tapi kita nggak kasih tahu nih di mana deh, cuma kita tahu batasannya ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk mencari tahu paling mudah adalah harus tahu dulu sekarang ini metodenya apa nih yang lagi orang gunakan. Begitu kita tahu orang gunakan, begitu kita pikirkan secara berbeda, itu kan yang baru sebenarnya. Tinggal masalahnya itu bisa diimplementasikan dan hasilnya baik apa enggak. Tapi kalau cara saya itu selalu cari tahu dulu apa yang ada sekarang, apa yang paling bagus, kita pikir yang berbeda. Itu udah paling mudah caranya, kalau menurut saya ya. Kalau orang lakukan A, saya melakukan B, itu aja tuh kuncinya itu. Tapi perkara B ini lebih bagus belum tentu kan. Nah, untuk ngasih tahu B ini lebih bagus adalah copy masalah kita ini, terus lihat di solusi yang lain tuh kayak gimana. Itu udah pasti kan. Berarti B kan belum dipakai di domain A gitu. B belum dipakai. Pertama A udah dipakai. Cari B. B itu pemikiran kita kan. B ini bisa datang dari dua arah. Pertama, B apakah B di daerah lain terbukti atau enggak. Kalaupun terbukti belum terbukti di kita kan. Tapi setidaknya B ini udah jadi alternatif yang terbaik yang beda dari yang A yang udah ada di domain kita sekarang. Yang saya lakukan itu kemarin kayak gitu sih. Selalu di domain yang lain bekerja baik, apa bisa saya bawa ke domain ini. Terus yang paling straightforward gitu, yang paling enak diarahkan. Jelas ya. Ibu-ibu belum nih. Satu lagi dari female student ya. Boleh. Bisa ada waktu. Boleh ya. Ada. Iya, kami. Nah, ini dari ya. Jadi program magister ini ada siswa Komdiji namanya. Jadi mereka dari mana aja? Ini dari Tangerang, Padang, ya. Mana lagi? Medan, Aceh. Jadi mereka ini harus mengumpul sekian pertemuan ke Aceh. Jadi mereka hadir ke sini khusus. Selebihnya kemarin kuliahnya online. Nah,
Oh, bagus, menarik, 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 menarik. Komisi Ya, ini, kominfo ya. ya, Kombigi, betul. Ada pertanyaan nih dari Padang ya? Oke, menarik, menarik. Oke, oke. Mungkin ada dua pertanyaan. Mhm. Pertama itu kan data ini sangat besar ya. Dan kalau untuk proses trainingnya mungkin sangat lama. Nah, dalam ini bagaimana upaya yang dilakukan supaya trainingnya lebih cepat dan tetap efektif. Terus yang kedua, jika nanti ternyata hasil dari penelitiannya tersebut ada yang bertentangan dengan ahli geologi, nah bagaimana mempertanggungjawabkannya atau bagaimana secara ilmiah dapat dibuktikan seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh, oke. Pertama tuh, gambaran jawaban pertama, sebenarnya ada beberapa metode untuk memudahkan training ya. Maksudnya bukan mempermudahkan apa, meringankan beban training ya. Tapi kemarin karena kita belum pernah melakukan itu semua, kita benar-benar dari scratch gitu ya. Itu sih. Jadi kemarin untungnya kita punya akses ke server yang bagus, terus kita punya fasilitas, jadi kita nggak terlalu care dengan yang gimana bikin itu ringan. Tapi sebenarnya ada beberapa cara yang seismik itu datanya tuh mirip. Dalam artian dari 100% bisa jadi 40% itu datanya similar. Jadi kita pada dasar bisa mengurangi data yang similar. Karena kan seismik itu berlapis-lapis ya, berlapis-lapis gitu. Itu ada berapa sequence yang plot sama. Yang banyak dilakukan orang sekarang itu ya data sama dibuang. Karena kan nggak terlalu informatif juga. Jadi mengurangi data kan mengurangi beban training sebenarnya. Itu salah satu yang kita. Tapi saya kemarin nggak melakukan itu. Tinggal data komputernya besar, hajar. Tapi pada dasarnya kita bisa ngambil data yang berbeda, kita bisa atur sequence-nya, ambil yang berbeda, kita training. Itu salah satu, kurangin data kan. Kemudian yang lain apa ya? Mungkin ya yang paling sering ya itu, kita bisa mengidentifikasinya dari awal. Kan seismik itu dari misalkan segede gini, Jadi terputus, Prof. Yang dua ini besar ya? jadi kayaknya kenapa putus ya? Kayaknya saya lagi di warung kopi sudah ini. Oh ya, ya. Jadi itu jadi begitu udah dikurangi data itu berkurang atau pilih spesifik area itu lebih kecil. Kemudian yang kedua tadi bertentangan ya. Sebenarnya bertentangan itu mudah sebenarnya jawabnya. Kayak kita kemarin bukan bertentangan, kita bertentangan tapi kita lebih banyak saat patahan itu kita lebih banyak prediksi nih. Kita lebih banyak prediksi. Memang itu bertentangan dalam artian, di satu gambar geologi cuma gambar satu ya. Kita temukan banyak, tapi konfirmasi dari geologi ya memang benar, tapi kita banyak menemukan serat rambut patahan gitu ya. Menurut geologi mereka senang, tapi konfirmasi mereka bertentangan dalam artian ya ini sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat untuk mendeteksi, kalau kasus yang mendeteksi gempa ini nggak ngaruh-ngaruh amat sih sebenarnya, tapi itu bagus, mereka justru welcome. Tapi sejauh ini pun kalau ada bertentangan saya rasa nggak menjadi masalah ya, karena kan ini murni pure research ya. Research kan nggak ada benar nggak ada salah sebenarnya. Ya riset itu kan nggak ada benar nggak ada salah, nggak boleh tuh menipu ya, nipu nggak boleh. Tapi kalau salah tuh nggak apa-apa. Justru karena tahu salah kita tahu ini nggak bisa dipakai gitu. Jadi dalam melakukan riset itu nggak ada asumsi kalau salah gimana ya, nggak apa-apa, namanya juga riset gitu. Justru kalau salah kan kita berarti jangan tempuh jalan ini. Itu pandangannya gitu. Pun kita temukan yang berbeda dengan geologi ya. Geologi harusnya confirm kenapa bisa berbeda. Geologi harusnya bantu ini arahkan ini supaya benar. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Pun kita kemarin ada beberapa banyak malah jarang sih salah, karena kan dalam artian ya ini mesin, interpretasi mesin gitu. Jadi harusnya nggak jadi masalah ke geologi sendiri. Pertanggungjawaban selama metodenya benar ya nggak masalah. Tapi kalau metodenya ngaco ya itu baru masalah gitu. Tapi kalau selama metode risetnya benar, hasilnya bertentangan. Contoh prediksi tumor nih. Saya ada kerjaan Alzheimer nih. Kita bisa ada Alzheimer nih. Dokter nggak bilang salah, cuman dokter ya kenapa kamu yakin? Ini kan
komputer ya, tapi ya komputer bilangnya ini, komputer mikirnya beda dengan yang kita pikirkan. Nah, justru kita bisa ngasih tambahan baru ke dokter yang mungkin dokter yang nggak lihat nih. Itu sih kalau ini nggak ada pertentangan yang harus dipertanggungjawab selama metode risetnya dan cara kita lakukannya benar. Baik, very clear ya. Saya rasa ini hanya dari session Q&A kita. Prof. Ishak mungkin Ya, baik. Prof. Ishak juga ada hal-hal yang ingin dilakukan ataupun ada aktivitas lain. Mungkin ada closing remark sedikit untuk inspiring mereka nih, atau ada Paling saya nggak jago sih di tapi intinya gini sih teman-teman kan master ya di computer vision. Computer vision itu banyak banget peluangnya kita mau aplikasikan kemana aja. Contoh saya bukan di biologi, saya bukan dokter, saya nggak tertarik gitu-gitu, tapi peluangnya ada ya dihajar. Teman. Lakukan apa teman-teman punya sekarang itu untuk sesuatu yang berguna, maksudnya bukan sesuatu yang bermanfaat. Contoh saya misalnya AI yang ngapain sih ya? Saya rasa untuk jadi bekerja mengasih peran ke lingkungan ke itu cukup, saya rasa cukup bermanfaat sih. Itu sih teman-teman harus temuin passionnya di mana. Kalau teman-teman berminatnya di computer vision teknologi ya cari arah di mana kita bisa menggunakan itu lebih bermanfaat. Itu aja sih. Oke, terima kasih, kita kasih plus satu kali. Saya tutup lagi, terima kasih dan teman-teman juga semoga terus ya untuk studinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.